Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semangat pagi semuanya. Semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak dengan mengadahkan tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Alhamdulillah, semoga doa kita dijabah oleh Allah, dan semoga apa yang kita laksanakan dan kita impiankan terwujud. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absen satu persatu. Yang pertama yaitu Ismiatur Rahmi. Hadir, Bu. Yang kedua Nola Hasanah. Hadir, Bu. Yang ketiga Nola Fabrianti. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah seluruhnya hadir pada hari ini ya. Bu. Sekarang ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta salah satu dari anak-anak Ibu membaca ayat suci Al-Quran. Siapa yang mau membaca ayat suci Al-Quran? Saya, Bu. Ayo Nola, Ibu persilakan. Ayat Nufasim. Wa idza radallahu yaqausun anfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasnaron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masyad. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sesekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Anak-anak Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak Ibu tahu contoh dalam kehidupan nyata? Enggak, Bu. Salah satunya sekarang ini Ibu akan mencontohkan ya, biar itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita contohkan Nola. Nola itu adalah kita contoh ya. Nola itu anak yang paling bandel di sekolah, dan ia pun sering cabut, sering bolos. Tunggu kata-katanya Allah. Skip. Baiklah, Ibu akan mencontohkan salah satunya, yaitu Ibu minta contohnya namanya Nola. Kita ibaratkan Nola. Nola itu anaknya itu pemalas, sering cabut. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga hari ini untuk pembelajaran kita dianugerahkan untuk kesehatan dan keaktifan kita dalam pembelajaran. Sebelum itu, Ibu akan mereview pembelajaran sebelumnya. Anak-anak Ibu tahu apa pembelajaran kita sebelumnya? Tahu, Bu, tentang taubat. Kan kita tentang taubat, dan Ibu minta salah satu dari anak-anak Ibu, apa itu taubat?
Saya, Bu. Ayo, Ismiaturrahmi, apa itu taubat? Taubat menurut bahasa adalah kembali. Sedangkan taubat menurut istilah adalah menyesali perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, Bu. Masya Allah, masih ingat pembelajaran sebelumnya. Beri aplaus sama Ismiaturrahmi. Semoga anak-anak ibu yang lainnya aktif seperti Ismiaturrahmi ya. Ya, Baiklah, Bu. kita akan memulai pembelajaran kita pada kali ini, yaitu mengenai akhlak terpuji. Yang mana akhlak terpuji mengenai khiyar. Apakah anak-anak ibu tahu khiyar itu apa? Tahu, Bu? Coba yang tak Ismiaturrahmi. Ikhtiar itu adalah usaha, Bu. Masya Allah. Yang lain tahu nggak? Enggak, Bu. Oke, ibu terangkan ya. Coba lihat ke papan tulis ya. Ikhtiar. Ikhtiar itu yaitu berasal dari suku bahasa. Yang pertama, ikhtara, yahturu, yang mana mencari hasil yang lebih baik. Dalam kamus KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtiar adalah alat atau syarat untuk mencapai. Yang mana syarat atau mencapai itu pilihan, bebas atau usaha dan upaya. Yang mana ikhtiar itu adalah proses yang dilakukan dengan mengeluarkan segala daya upaya dan kemampuan kita untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang mana apa yang keinginan kita, tapi kita harus berusaha sampai kita mencapai apa yang kita inginkan. Terdapat salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, suatu hari Anula menyadari bahwa kelakuannya itu sangat buruk. Nufassir wa idza radallahu yaqausun anfaki, tidak boleh sekolah dan sering belajar sama teman, tidak melawan kepada orang tua, dan sering belajar dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Sehingga setelah dia berusaha untuk meninggalkan yang buruk dan akhirnya dia mencapai apa keinginannya dan ia berubah. Salah satunya, pertama dia tidak bisa membaca Al-Quran, dan lama-kelamaan dia terus belajar, dan akhirnya selama 3 bulan karena usahanya, alhamdulillah dia sudah pandai membaca Al-Quran. Apakah anak-anak ibu paham? Insyaallah Paham, paham, Bu. Bu. Bisa juga kita lihat manfaat khiyar ini, yaitu salah satunya yaitu kita memiliki kepuasan batin karena kita berusaha sendiri. Yang kedua, kita menghargai jeripaya kita sendiri dan kita menghargai jeripaya orang lain. Selanjutnya yaitu kita itu tidak mudah putus asa karena kita terus berusaha menjadi yang lebih baik. Dan salah satu poin yang paling utama yaitu kita terhormat di mata Allah. Pak, apakah anak-anak ibu paham? Insyaallah paham, Bu. Alhamdulillah. Karena anak-anak ibu sudah paham, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum itu ibu mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, ibu minta anak-anak ibu menyiapkan doa sebelum kita pulang. Baik kawan-kawan, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk bubar.